Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menemukan kebahagiaan dalam diri. Suatu hari seorang pemuda duduk di tepian sebuah telaga. Ia termenung, tatapan matanya kosong. Seluruh mata angin telah ia lewati, namun tidak ada satu titik pun yang membuat ia puas. Tiba-tiba ada suara dalam kesenyapan kekosongan itu. Seorang kakek menyapa pemuda itu. "Hai anak muda, sedang apa di sini? Apa yang kau risaukan?" Pemuda itu menatap kakek itu dengan senyum terpaksa. Lantas ia menjawab, "Aku capek, Pak Tua. Sudah berkilo-kilometer jaraknya yang kutempuh untuk mencari kebahagiaan. Namun sampai saat ini belum pernah kutemukan kebahagiaan itu. Aku telah berlari-lari melewati gunung dan lembah, tetapi tidak ada tanda kebahagiaan yang hadir dalam diriku." Pemuda itu semakin risau, ia cemas. Lalu ia bertanya kepada Pak Tua itu, "Kemana aku harus mencari kebahagiaan itu? Kapan aku akan menemukan rahasia bahagia itu?" Pak Tua itu bergerak semakin dekat dengan pemuda itu. Ia berusaha mendengarkan keluh kesah pemuda itu. Ia memandangi wajah capek pemuda itu, lalu ia berkata kepada pemuda itu sambil menatap matanya, "Di depan sana ada sebuah taman. Jika engkau ingin jawaban dari pertanyaanmu, tangkaplah seekor kupu-kupu buatku dengan tanganmu." Pemuda itu pun pergi ke taman. Ia mulai menangkap kupu-kupu itu, namun ia mengalami kesulitan. Ia menabrak saja tanaman-tanaman tempat kupu-kupu itu hinggap, kocar-kacir tetapi sia-sia. Tidak mendapatkan seekor kupu-kupu pun, malah ia semakin kelelahan. Pak Tua itu mendekati pemuda itu. Tampak kupu-kupu berterbangan mengelilinginya. Lalu Pak Tua itu menghentikan cara brutal pemuda itu. Ia berkata, "Nak, mencari kebahagiaan itu seperti menangkap kupu-kupu. Semakin kau terjang mereka, semakin menghindar. Semakin diburu, mereka semakin pergi darimu. Tangkaplah kupu-kupu itu dalam hatimu. Karena kebahagiaan itu bukan benda yang dapat kau genggam atau suatu yang dapat kau simpan. Carilah kebahagiaan itu dalam hatimu. Telusurilah rasa itu dalam kalbumu. Ia takkan lari kemana-mana. Bahkan tak kau sadari kebahagiaan itu datang sendiri." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengejar kebahagiaan hidup, namun mereka sering mengalami kerisauan dalam diri mereka sendiri. Mereka mengejar sesuatu yang lain yang ada di luar diri mereka sendiri. Sebenarnya kebahagiaan itu sudah ada dalam diri setiap orang.
Soalnya adalah orang sering tidak menyadari hal itu. Hati orang terlalu terpancing pada hal-hal yang ada di luar diri mereka. Akibatnya, hal yang paling dasar yang ada dalam diri mereka justru hilang. Mereka mengalami kekosongan dalam hidup. Mereka merasa bahwa hidup ini kurang bermakna lagi. Sebagai orang beriman, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti kembali ke dalam diri kita masing-masing. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang berasal dari luar diri kita, tetapi kebahagiaan itu sudah ada dalam diri kita. Yang mesti kita lakukan adalah berusaha menemukan kebahagiaan itu untuk kehidupan kita. Kita mesti berani masuk ke dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, kita menemukan bahwa sesuatu yang sungguh-sungguh berarti itu ada dalam diri kita sendiri. Memang kita juga mesti mengakui bahwa kebahagiaan yang kita miliki itu bukan hasil usaha kita sendiri. Kebahagiaan itu juga rahmat dari Tuhan. Tuhan yang melimpahkan rahmat-Nya di dalam diri kita. Kalau kita menyadari hadirnya rahmat ini terus-menerus, kita akan menemukan betapa Tuhan hadir dan baik bagi aku, bagi kita. Tuhan tidak menginginkan kita kehilangan kebahagiaan itu. Justru Tuhan ingin agar kita senantiasa berusaha untuk menemukan kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Karena itu, janganlah biarkan kebahagiaan itu lepas dari diri kita. Mari kita temukan dan pelihara kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.